Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Selvi Andriani dan teman saya Juro Muhammad Haj dan Novita Sari. Di sini kami akan menjelaskan materi telaah kurikulum matematika tentang penalaran dan pemecahan masalah matematika. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Pengertian penalaran dan penalaran dalam matematika. Menurut Choppy, tahun 1978 mengungkapkan bahwa reasoning is a special kind of thinking in which inference takes place, in which conclusions are drawn from premise. Artinya, bernalar merupakan jenis khusus dari berpikir yang berkenaan dengan pengambilan kesimpulan yang ditarik dari premis-premis. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu untuk menemukan kebenaran. Karakteristik tertentu yang dimaksud adalah pola berpikir yang logis dan proses berpikirnya bersifat analitis. Sedangkan menurut G, tahun 1991 menyatakan bahwa penalaran adalah proses pemikiran manusia yang berusaha tiba pada pernyataan baru yang merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang diketahui. Pernyataan yang diketahui itu sering disebut dengan pangkal pikir atau premis, sedangkan pernyataan baru yang temukan disebut dengan kesimpulan. Menurut Engels, mendefinisikan penalaran dalam 3 cara, yaitu yang pertama, the process of inferring conclusion from statement, yang artinya proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Yang kedua, the application of logic and or abstract thought patterns in the solution of problems or the act of planning, yang artinya penggunaan logika dan atau pola-pola berpikir abstrak dalam penyelesaian dari masalah-masalah atau kegiatan dari perencanaan. Yang ketiga, the ability to know some things without research directly, to sense, perception, or immediate experience, yang artinya kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa cara langsung terhadap tanggapan panca indera atau pengalaman langsung. Bernalar merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki siswa dalam mempelajari matematika, baik pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK maupun pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penalaran matematika merupakan komponen penting dalam belajar matematika dan merupakan alat untuk memahami abstraksi menurut Russell tahun 1999. Sedangkan menurut Jones tahun 1999 dan MCTM tahun 2000 bahwa penalaran matematika merupakan fondasi dalam memahami matematika. Sedangkan menurut Artiziti dan Yalos tahun 1999 menjelaskan bahwa penalaran matematika merupakan bagian integral dari pemecahan masalah atau problem solving. Bernalar matematika dapat juga dipandang sebagai aktivitas dinamis yang melibatkan suatu variasi cara berpikir dalam memahami ide, merumuskan ide, menemukan relasi antara ide-ide, menggambarkan konklusi tentang ide-ide dan relasi antara ide-ide. Menurut Jones tahun 1999. Penalaran matematika terjadi ketika siswa mengamati pola atau keteraturan, merumuskan generalisasi dan konjektur berkenaan dengan keteraturan yang diamati, menilai atau menguji konjektur, mengkonstruk dan menilai argumen matematika, dan menggambarkan atau menvalidasi konklusi logis tentang sejumlah ide dan keterkaitannya. Menurut NCTM tahun 2000 dan Artiziti dan Yalos tahun 1999. Menurut Suharman tahun 2005, secara umum penalaran dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang menghasilkan kesimpulan lebih luas daripada premis-premisnya. Sedangkan penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang tidak lebih luas daripada premis-premisnya disebut penalaran deduktif.
Contoh penalaran deduktif dalam matematika, misalnya, siswa telah diberi tentang definisi atau pengertian segitiga, rumus, dan teorema. Jika dua garis sejajar dipotong garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Maka dengan menggunakan pengetahuan tersebut, siswa akan dapat membuktikan pernyataan jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Walaupun dalam matematika sebagai ilmu penalaran atau pola pikir, yang diterima adalah penalaran deduktif. Namun dalam proses pembelajaran matematika yang dapat digunakan penalaran induktif. Penalaran induktif yang digunakan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual siswa menurut Sejadi tahun 2000. Misalnya untuk membuktikan pernyataan di atas, jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Dengan cara induktif, maka siswa atau sekelompok siswa diminta untuk pertama, membuat model segitiga sembarang dari kertas, menggunting sudut-sudut segitiga tersebut dan mengimpitkannya sudut-sudut segitiga tersebut sehingga pada akhirnya membentuk sudut lurus. Dengan berbagai jenis segitiga yang dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Untuk penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, Jul Muhammad Haji. Selanjutnya, penjelasan tentang peranan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Menurut Suharnan tahun 2005-283 bahwa hampir sebagian besar ahli psikologi kognitif sepakat bahwa masalah adalah suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang atau tujuan yang diinginkan, atau problem is a gap or discrepancy between present state and future state or desired goal. Keadaan sekarang disebut original state dan keadaan yang diharapkan disebut final state. Jadi, suatu masalah muncul apabila ada halangan atau hambatan yang memisahkan antara present state dan goal state. Sedangkan Budojo tahun 2001-163 mengemukakan dua syarat agar pertanyaan merupakan masalah bagi siswa. Yang pertama, pertanyaan tersebut harus dapat dimengerti oleh siswa, namun merupakan tantangan atau challenge baginya untuk menjawabnya. Yang kedua, pertanyaan tersebut tak dapat dijawab dengan prosedur rutin atau routine prosedur yang telah diketahui siswa. Masalah matematika pada umumnya berbentuk soal matematika, namun tidak semua soal matematika merupakan masalah. Soal matematika merupakan masalah bila soal itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang telah diketahui siswa. Untuk menjawab soal tersebut memerlukan analisis untuk menemukan pola dan formula tertentu. Bentuk soal merupakan salah satu dasar dalam menentukan jenis-jenis masalah dalam matematika. Mengenai jenis-jenis masalah matematika termasuk geometri, Polya dalam Hudojo tahun 2001-164 mengemukakan dua macam masalah, yaitu yang pertama, masalah untuk menemukan dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret termasuk teka-teki. Yang kedua, masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah, atau tidak kedua-duanya. Ada 4 tipe masalah dalam matematika, yaitu yang pertama, simbolik, seperti 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Yang kedua, kata-kata seperti soal cerita. Yang ketiga, geometris, berkaitan dengan unsur-unsur geometri. Dan yang keempat, seperti menentukan rumus. Pengertian sederhana dari problem solving adalah proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikannya. Sedangkan Polya tahun 1973 mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa merupakan kegiatan seorang guru.
dengan membangkitkan motivasi siswa untuk menerima dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, serta membimbing siswa untuk menemukan penyelesaiannya. Hal ini sangat penting dilakukan oleh guru matematika karena dengan memberikan latihan pemecahan masalah matematika, seorang siswa dapat lebih analitis dan kritis dalam mengambil keputusan dan dapat mengaplikasikannya pada situasi yang berbeda. Ada beberapa alasan pentingnya pemecahan masalah dalam pengajaran matematika termasuk geometri, yaitu yang pertama, siswa harus belajar memahami matematika termasuk geometri, mengembangkan model-model untuk masalah standar dan mengurangi ketakutan mereka terhadap tantangan matematis. Yang kedua, siswa harus mengembangkan rasa kebanggaan karena tanpa kebanggaan dan antusiasme, siswa tidak termotivasi untuk belajar matematika dengan baik. Siswa harus terus menumbuhkan kemampuan matematisnya, antara lain melalui pemecahan masalah. Yang ketiga, siswa menjadi lebih kritis dan analitis dalam menghadapi masalah. Padahal mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis adalah bagian penting dari tujuan pendidikan. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh Nofisa Sari. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pendidikan, bahwa merupakan salah satu objek kajian tak langsung dari matematika. Menurut Sadik, bahwa dalam menyelesaikan masalah ada 4 langkah penting yang harus dilakukan, yaitu memahami masalahnya, merencanakan cara penyelesaiannya, melaksanakan rencana, menafsirkan hasilnya. Dengan demikian, langkah pertama, siswa harus dapat menentukan dengan jeli apa yang akan diketahui dan apa yang akan ditanyakan. Namun perlu diingat bahwa hal-hal yang penting saja dicatat, dibuat tabelnya, ataupun dibuat sketsa atau grafiknya. Tabel serta gambar ini merupakan untuk mempermudahkan memahami masalahnya dan mempermudah mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. Berikut ini akan disajikan salah satu contoh masalah matematika untuk jenjang SMP sebagai berikut. Masalahnya, perhatikanlah gambar segitiga ABC adalah sama kaki dengan AB sama dengan AC dan BC sama dengan 30 cm. Persegi UFGH mempunyai panjang sisi 12 cm. Berapa luas segitiga AUF? Bila soal geometri di atas merupakan masalah bagi siswa, maka siswa harus melakukan aktivitas mental yang cukup. Karena untuk pemecahan soal tersebut diperlukan proses penalaran yang cukup, baik dalam memahami masalah soalnya maupun merencanakan dan melaksanakan rencana pemecahannya. Untuk memecahkan masalah geometri tersebut, maka siswa terlebih dahulu harus memahami dan seksama hakikat masalah geometri tersebut. Mereka harus dapat mengidentifikasikan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan dalam soal tersebut. Selanjutnya, mereka harus memiliki pengetahuan persyaratan yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut. Bila siswa telah memiliki pengetahuan prasyarat untuk memecahkan masalah tersebut, maka siswa itu juga harus memiliki kompetensi yang cukup untuk menentukan strategi yang tepat dan dengan menggunakan penalarannya dalam merencanakan pemecahan dari masalah tersebut. Semua aktivitas tersebut memerlukan pemikiran yang cukup konflik, sehingga dalam pemecahan masalah matematika siswa dituntut hendaknya harus: yang pertama, jeli dan cermat memahami hakikat permasalahan yang dihadapi. Siswa dalam hal harus mampu memahami konteks permasalahan tersebut dan mampu mengidentifikasikan dan membedakan hal-hal unsur-unsur yang telah diketahui dan dipersoalkan dalam masalah tersebut. Yang kedua, mampu melakukan refleksi diri. Dalam hal ini, siswa harus menyadari sejauh mana persyaratan pengetahuan yang dimilikinya untuk pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, mampu merencanakan dan melaksanakan strategi pemecahan dengan tepat. Selain pengetahuan yang cukup dimiliki siswa untuk memecahkan suatu masalah, ia juga hendaknya mampu menyusun strategi pemecahan yang jitu atau tepat, sehingga waktu yang diperlukan cukup efisien dan penyelesaiannya cukup sistematis dan rasional.
mampu mengecek kembali menguji penyelesaian yang telah diperoleh untuk memastikan kebenaran dan penyelesaian tersebut. Hal ini penting dilakukan siswa baik terhadap model penyelesaian maupun konteks dari permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.